Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, ya jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih siap ngaji? Sampai maghrib siap? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa ala udwana illa ala zalimin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa qala Allah ta'ala wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bahwa ada 6 golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat gak apa saja itu yang apa yang dipikirkan coba? Percuma gue dong kalau begini. Ya begitulah kadang-kadang ya, kita kebanyakan pikiran, betul tidak? Jadi lupa. Yang penting ya ingat gitu kan. Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa lagi syairnya gitu kata Haji Roma Irama berarti begitu. Ada 6 golongan umat Nabi Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pertama siapa mereka? Yaitu anak muda, pemuda, pemudi yang ibadahnya bersungguh-sungguh. Coba lihat ibu bapak anak-anaknya bersungguh-sungguh ke dalam ibadahnya. Insya Allah, jangan kadang-kadang, harus terus bersungguh-sungguh. Kalau sudah tua rajin ibadahnya, ya itu udah wajar, harus. Tapi kalau ada anak muda ibadahnya rajin, sungguh-sungguh, ke masjidnya rajin, setiap waktunya tidak pernah ketinggalan, itu yang luar biasa. Betul tidak? Banyakkah zaman sekarang begitu? Jarang zaman sekarang. Jangankan anak muda, bapak-bapak aja malas, bapak-bapak aja sekarang. Yang ajan kan yang ajannya itu engkong-engkong begitu. Iya. Allah gimana gitu. Coba kalau yang ajannya anak muda, kira-kira enak gak? Yang selawatannya anak muda enak gak? Udah misalnya suaranya bagus, bacaannya bagus, membuat kita semangat. Tapi kalau misalnya yang azannya yang sudah tidak ada giginya, wah itu bikin tambah kita tidurnya nyenyak, tambah nyenyak. Yang kedua, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beramal jariah. Ibu-ibu sampai hari ini sudah banyak gak beramal jariah? Sudah berapa amal jariah yang kita berikan kepada sesama? Ke kotak amal, ke kotak masjid dan sebagainya. Sudah berapa amal jariah kita sampai hari ini? Tanya sama dirinya masing-masing. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu orang yang rajin sholat duha. Makanya dijanjikan orang yang melaksanakan sholat duha itu nanti akan dibangunkan istana di surga. Bu, mau punya istana di surga? Nah, subhanallah, maunya doang ya. Sholatnya enggak. Padahal sudah dijanjikan. Kalau kita kekurangan rezeki, sholat duha, minta sama Allah di sholat duha. Kita mintanya kan, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anjilhu. Apabila rizkiku berada di langit, ya Allah turunkanlah. Minta lagi kita kalau ada di bumi, ya Allah keluarkanlah. Kalau jauh dekatkanlah, kalau haram sucikanlah. Itu mintaannya kita maksa banget kayaknya kepada Allah. Betul tidak? Adanya di mana? Hanya ada di sholat duha. Makanya orang yang melaksanakan sholat duha, subhanallah, nanti akan dijamin dibangunkan istana di surga. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan kalau kita ibu bapak pengen dicukupkan hidupnya oleh Allah, maka dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat sholat di awal waktu pagi, maka Allah akan berikan kecukupan
Iya, keperluannya di sore harinya. Itu luar biasa. Kalau begitu mau dicukupkan hidupnya. Kita banyak kebutuhan tidak? Banyak banget ya Allah. Kita banyak ngeluh tuh karena apa? Karena banyak kebutuhan. Sekarang mikirin bayar listrik, bayar rumah, bayar motor gitu kan. Kreditan belum lunas juga, udah gitu utang. Masya Allah luar biasa. Kalau dipikirin mah kita bikin pusing. Pusingnya 7 keliling. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini. Yang selanjutnya, siapa mereka yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Yaitu mereka yang menangis takut kepada Allah akan dosa-dosa dan kesalahannya. Kita banyak dosa tidak? Banyak salah tidak? Sudah menangiskah kita? Sudah menangis karena dosakah kita? Atau kita merasa enak-enak aja walaupun sudah banyak dosa? Santai-santai saja. Coba sekarang lebih banyak santainya atau lebih banyak nangisnya? Jujur aja loh. Ya, itu orang yang takut kepada Allah, menangis karena Allah, berlinang air mata, takut akan dosa yang diperbuat, takut akan salah yang telah dilakukan, minta kepada Allah ampun kepada Allah, beristighfar setiap waktunya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh golongan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nih, keluarga besarnya Kong Main, insya Allah nanti bersama-sama juga di surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini begini nih, kata Rasulullah, ini yang seperti ini salah satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang rajin duduk di tempat pengaji, yang rajin duduk di majelis-majelis taklim. Ibu-ibu nih yang rajin biasanya ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga rajin. Rajin tidur katanya. Nah itu, kamu bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Siapa golongan di situ? Di dalamnya mudah-mudahan ada ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan ada bapak-bapak di sini. Yang pertama, golongan yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang gemar membaca. Hari ini sudah baca Al-Quran. Ibu bapak anaknya sudah katakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya ini mulut bisa memakan diri kita sendiri, bisa membahayakan kita sendiri. Banyak orang bermusuhan karena apa? Perkataan. Banyak orang saling membunuh karena apa? Tapi sekarang tidak. Ada undang-undang untuk itu. Maka hati-hati, jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jangan sampai menghina, mencaci maki, ataupun kita menjelek-jelekan orang lain. Maka jaga lisan kita daripada itu. Lalu yang selanjutnya, siapa mereka golongan yang dirindukan oleh surganya Allah? Yaitu mereka yang memberikan makan orang yang sedang lapar. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan yang sedang lapar. Ini tuan rumah nih menyediakan makan. Udah lapar belum semuanya? Udah keruyuk-keruyuk nih. Oh, pada diet ya. Nah, orang yang memberi makan yang sedang lapar itu salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur sampai kepada bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? Kurang lebih 100 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, Ibu. Mau sampai bulan Ramadan? Orang yang paling beruntung, kita dipanjangkan umur oleh Allah, disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tadi sudah saya sampaikan 6 golongan yang akan masuk surga, 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Sekarang terakhir, ada cirinya ahli surga ini. Mudah-mudahan ini ibu-ibu, bapak-bapak di sini ahli surga semua nih. Kayaknya dilihat dari wajah-wajahnya ahli surga semua. Dilihat dari penampilan-penampilannya ahli surga semua. Siapa? Bagaimana ciri orang ahli surga itu? Ahli surga itu cirinya seperti apa? Yang pertama, kata para ulama, ciri-ciri orang yang ahli surga itu yang pertama dilihat dari wajahnya, raut wajahnya bercahaya. Nah,
Lihat sekarang. Wajahnya cerah. Wajahnya bercahaya, menyejukkan, menyenangkan, membuat dipandang orang itu senang. Kita lihat orang itu senang walaupun dia hitam legam. Ya, lihat sekarang. Jadi terangnya atau cerahnya wajah atau wajahnya cerah itu bukan karena make up. Make up maya gampang sekarang ya. Pakai bedak pipa juga bisa. Diputih-putihin wajahnya, gitu kan? Wajahnya bercahaya ahli surga itu. Cahayanya karena apa? Karena basuhan air. Karena apalagi karena sholatnya terjaga. Karena apalagi sodakohnya, amal ibadahnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Yang kedua itu cirinya ahli surga, perkataannya hikmah. Jadi apa yang dia sampaikan selalu mengundang, memberikan hikmah, ilmu yang dia katakan, kebaikan yang dia berikan, kebaikan yang dia sampaikan. Tuh cirinya ahli surga itu. Jadi bukan perkataan yang kotor, tapi kata-kata yang hikmah. Bila berjumpa assalamualaikum, itu tidak? Bila berjumpa dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran masya, ada musibah innalillah, bukan ada musibah bujuk buset ya, kesandung bujuk buset. Itu yang kita sebut. Jadi perkataannya selalu hikmah. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu menjadi doa, menyebar hikmah di mana-mana. Betul tidak? Perkataannya yang baik, hikmah. Apa yang keluar dari mulutnya, ucapannya, perkataannya itu selalu mengandung hikmah, memberikan kesejukan untuk orang lain. Maka itu yang kedua cirinya ahli sur. Ibu mau masuk surga, mau? Ibu bapak mau masuk surga, bapak? Mau. Kalau ditanya mah ya Allah pengen masuk surga semua, tapi sholatnya jarang, tapi ngajinya malas, tapi sodakohnya ogah-ogahan. Betul tidak? Ya, pengen masuk surga. Betul? Yang ketiga ciri ahli surga, kata para ulama, orang yang ahli surga itu hatinya lembut. Hati ibu udah lembut belum sampai hari ini? Jadi nggak mudah marah, nggak mudah kesinggung, hatinya penuh dengan kasih sayang. Siapa manusia yang paling penuh dengan kasih sayang itu? Salah satunya yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad, yang mempunyai hati yang paling lembut di antara yang lembut, paling pengasih di antara yang pengasih, paling penyayang di antara yang penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Muhammad itu dilemparin kotoran, dihina, diludahi, tidak pernah membalas. Betul tidak? Pernah dengar sejarahnya begitu? Nabi Muhammad dilemparin kotoran, diludahin sama kaum kafirin, tapi apa yang beliau balas ketika sakitnya dijenguk? Kalau kita ada orang yang jahil sama kita bagaimana? Ada orang yang jahat sama kita, yang zalim sama kita, tiba-tiba terdengar di telinga kita, itu yang kemarin itu galak yang berantem tuh yang kita ngomongin kita tuh kemarin sakit loh, sekarang udah sekarat loh. Apa yang kita sebutin? Alhamdulillah, syukurin lu, inna. Ya, itu yang kita katakan. Tapi Rasulullah tidak. Tapi jangan salah paham di sini Bapak Ibu. Rasulullah itu lembut. Rasulullah itu tidak pernah membalas apabila berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama yang dihinakan, Al-Quran yang dihinakan, Nabi Muhammad yang paling terdepan, Nabi Muhammad yang akan datang paling duluan di medan perang. Jadi kalau bahasa kita gini, dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, dia sedang-sedang saja, aku cinta dia mah. Begitu kan kata nyanyian. Nabi Muhammad seperti itu. Rambutnya bagaimana ya Allah subhanallah. Orang yang sudah membaca kitab itu, dia pasti pengen rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
makanannya Rasulullah seperti apa yang kesukaannya Nabi Muhammad, bagaimana caranya duduknya Nabi Muhammad, bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad, bagaimana cara berbicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling lembut hatinya di antara yang lembut. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang keempat, ciri ahli surga itu bagaimana kata para ulama? Yang keempat, cirinya ahli surga itu sifatnya dermawan, baik hati dan tidak sombong. Baik hati dan tidak dermawan. Ibu bapak, 4 ciri ahli surga. Mudah-mudahan ibu bapak di sini salah satu golongan di antaranya, termasuk ke dalam ihsani ilal ihsan. Berbuat baiklah kita, karena tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan pun. Ini semua yang ibu lakukan, ini semua yang bapak lakukan, ini komunitas ini paguyuban ini luar biasa. Apalagi di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada pemberian santunan untuk anak yatim dan lain sebagainya, untuk yang kena musibah. Ini luar biasa. Inilah ahli-ahli surga insya Allah. Bapak ibu, mudah-mudahan kita semua